Ikam hendak berjalan ke sana, nangapa garang tujuannya? Ikam kada tulak ke sana, kenapa garang sebabnya? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu peroleh dengannya dari dunia? Apa yang menghilangkanmu dari akhirat? Amun aku tulak ke situ, untungnya dunia ada, parut kanyang umpamanya. Tapi bahaya akhiratnya ada. Nah, ditimbang mana untungnya, mana ruginya. Dan apakah kamu menangkan dunia atas akhirat, tergantung kitanya. Kalau kamu termasuk orang-orang yang mempunyai cita-cita yang teguh dan akal pikiran yang tidak termasuk orang yang tertipu, maka perhatikanlah dirimu dan telitilah hisab atas dirimu sebelum kamu diteliti. Siapkan jawaban-jawaban kita sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam ulangan juga, emang sudah siap di rumah jawaban-jawaban, begitu sampai saatnya ulangan jadi mudah. Mau kadang mempersiapkan jawabannya ya kayak itu kina. Dan intiplah hal ihwalmu, dan janganlah kamu diam, dan janganlah kamu bergerak selama tidak kamu pikirkan mula-mula bahwasanya mengapa kamu bergerak. Ikam hendak berjalan ke sana, nangapa garang tujuannya? Ikam kada tulak ke sana, kenapa garang sebabnya? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu peroleh dengannya dari dunia? Apa yang menghilangkanmu dari akhirat? Amun aku tulak ke situ, untungnya dunia ada, parut kanyang umpamanya. Tapi bahaya akhiratnya ada. Nah, ditimbang mana untungnya, mana ruginya. Dan apakah kamu menangkan dunia atas akhirat, tergantung kitanya. Walhasil sebelum kita melangkah, sebelum kita tidak melangkah, kita mesti sudah tahu apa sebabnya, karena apa. Apabila kamu mengetahui bahwa tidak ada pendorong kecuali untuk agama, maka laksanakanlah cita-citamu dan apa yang terlintas dalam hatimu. Kalau tidak, maka tahanlah. Yang kita kehendaki ini, bila dorongannya adalah masalah agama, bila dorongannya ini menguntungkan akhirat, laksanakanlah. Bila kada, tahanlah. Kemudian intailah juga hatimu di waktu kamu menahan dan mencegah. Ditawari orang kada hendak, itu pun mesti diintai, karena sesungguhnya meninggalkan perbuatan adalah suatu perbuatan. Meninggalkan berbuat adalah satu perbuatan, dan tidak boleh tidak baginya dari niat yang benar. Kita melakukan sesuatu ada niat yang bagus, kita tidak melakukan sesuatu pun ada niat yang bagus juga. Maka tidak seyogianya pendorong adalah hawa nafsu. Kada patut kita berbuat atau tidak berbuat kalau didorong oleh hawa nafsu yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Dan janganlah kamu tertipu oleh zahirnya perkara-perkara dan kebaikan-kebaikan yang terkenal, kebaikan-kebaikan yang masyhur, kebaikan-kebaikan yang mudah dilihat, didapat. Jangan tertipu dengan itu, karena mungkin di dalamnya tersimpan gerakan-gerakan hawa nafsu yang menggerakkan itu kebaikan.
Dan pahamilah lubang-lubang dan rahasia-rahasia yang keluar dari sisi orang ahli tipu daya. Telah diriwayatkan dari Nabi Zakaria alaihi salam bahwa beliau bekerja membuat dinding dari tanah liat. Dan beliau adalah buruh dari suatu kaum. Lalu mereka menyediakan baginya roti. Karena beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Jadi beliau bagawi. Ada mengatakan tukang kayu, ada mengatakan tukang bangunan. Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu sing bagawi. Rahatan bagawi membangun rumah orang itu disurungi ampun rumah roti. Disurungi roti. Lalu suatu kaum masuk kepadanya. Rahatan sidin makan roti, datang ada beberapa orang mendatangi Nabi Zakaria. Lantas beliau tidak mengajak mereka kepada makanan. Yang datang tadi kata ditawari sidin makanan, kada sidin makan aja roti ini tuh, minum makan roti, kada bertawaran lawan yang datang tadi, sehingga beliau selesai. Maka mereka heran daripada yang demikian, karena mereka tahu kezuhudan dan dermawannya. Heran, kenapa Nabi Zakaria kayak ini, pada orangnya dermawan, kenapa makan kada bertawaran. Dan mereka menduga bahwa kebaikan itu pada mencari pertolongan pada makanan. Padahal menawari orang makanan itu baik. Makanan nah itu baik kan itu. Kenapa Nabi Zakaria kada bertawaran makan roti tadi? Maka Nabi Zakaria alaihissalam bersabda, sesungguhnya aku bekerja bagi suatu kaum dengan upah. Aku kesini membangunkan rumah orang ini berupah. Dan mereka menyediakan bagiku roti agar aku memperoleh kekuatan dengannya atas pekerjaanku. Mereka memberi roti supaya aku kuat bagawi. Maka jikalau kamu makan bersamaku, mun kau tawari ikam roti, ikam hakun makan, maka roti itu tidak mencukupimu dan tidak mencukupiku. Mun ikam ku tawari makan, ikam umpat, aku kada kanyang, ikam kada kanyang. Dan aku lemah dari mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, intinya apa dari kisah itu? Maka orang yang berpenglihatan hati, begitulah memperhatikan pada batin-batin dengan nur Allah. Padahal menawari makanan satu kebaikan. Sesungguhnya kelemahan beliau dari bekerja adalah kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan ajakan kepada makanan adalah kekurangan dalam mengerjakan keutamaan. Kalau gisin kau tawari ikam makanan roti ini bersama aku, ikam hakun, aku kada kanyang, aku jadi lemah bekerja, aku berdosa. Lemah awak menggawiakan rumah orang. Aku berarti berbuat dosa. Menyempurnakan gawian dengan sebaik-baiknya itu kewajibanku. Menawari ikam makan tuh urusan nang sunat. Mana baiknya ditarusakan? Tentu baik menarusakan nang wajib. Dan tidak ada hukum bagi perbuatan utama beserta perbuatan wajib. Sesuatu nang wajib kada kawa dikalahkan dengan perbuatan apapun. Nah ini contoh bahwa sidin kada hendak berbuat nang sia-sia. Kada hendak berbuat sesuatu nang walaupun pada zahirnya baik, tapi dampaknya, pengaruhnya membawa kepada lemahnya awak untuk mengerjakan bangunan. Nah itu merupakan kewajiban sidin. Nah ini artinya perkara yang penuh dengan tipu daya. Ini perkara yang penuh dengan kehati-hatian. Bila kurang melihat dengan cahaya Allah, ya kayak tadi,
Yang penting tawari kawan dulu makanan, roti. Biar kanyang nggak kada kah. Nah, karena kada nawari kada baik, padahal itu adalah salah. Kita menawari perbuatan yang sunat, tapi menyempurnakan gawian orang perbuatan yang wajib. Sebagian mereka berkata, saya masuk menghadap Sufyan. Bilang kepada Sufyan, dan ia sedang makan. Sufyan sedang makan. Maka ia tidak berbicara denganku. Hira-hiran aja kada apalagi menawari. Sehingga ia menjilati jari-jarinya sampai tuntung makan. Kemudian ia berkata, ujar Sufyan Tsauri, jikalau tidak bahwa saya mengambilnya dengan berhutang, niscaya saya suka bahwa kamu makan bersamaku. Aku gesin nukar nasi ini berhutang juga, jadi nukar makanan ini berhutang kayak penak menawari ikam. Sufyan berkata, barang siapa mengajak seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu, maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya 2 dosa. Kita tuh menawari orang makanan, tapi dalam hati kita mudahan jangan hakun makan inya. Sekalinya hakun inya makan, dapat 2 dosa. Dapat 2 dosa. Jadi kada kau basa-basi menawari orang itu. Barang siapa mengajak kepada seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu, maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya 2 dosa. Karena jadi berpahala. Nah, masalah-masalah ini nang penuh dengan tipu daya hawa nafsu. Dikira baik, padahal kada baik. Dan kalau ia tidak makan, maka atasnya 1 dosa. Makanan nah, dalam hati mudahan jangan hakun. Berdosa sebuting. Ia maksudkan dengan salah satu dosa, pertama nifak, kemunafikan. Muntung menawari makan tapi hati mudahan jangan hakuninya makan. Itu ngarannya munafik. Dan dengan dosa yang kedua apa? Menghadapkan saudaranya kepada apa yang tidak disukainya jikalau ia mengetahuinya. Amun nang kita bawa makan tuh tahu hati kita hakun lainnya makan, tentu kada hakuninya makan. Nah di situ. Nah maka begitulah semestinya seorang hamba menyelidiki niatnya pada amal-amal yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur kecuali dengan niat. Tidak melakukan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu kecuali dengan niat. Kalau tidak hadir niat kepadanya, maka ia berhenti. Karena sesungguhnya niat itu tidak masuk dalam kemauan sendiri. Niat itu kada kawa di karang-karang. Nah, penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar.